Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana Tumi. Saya mahasiswa Magister Program Studi Ilmu Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Perkenalkan, saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir saya sebagai nilai UAS dari mata kuliah Biostatistik. Nah, di sini kami dimintakan untuk melakukan mini proposal, tetapi tidak terlalu banyak, cuman beberapa lebih ke sampel dan untuk diuji karena mata kuliah biostatistik sehingga ada beberapa sampel untuk diuji. Nah, di sini untuk judul tugas saya yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian skabies. Nah, langsung saja pada di sini terdapat 5 bab, mulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 kesimpulan. Nah, langsung saja kita ke bab yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Dalam pendahuluan ini saya membahas tentang latar belakang permasalahan terkait skabies. Nah, dari ketentuan tugas kami itu dibuat satu lembar halaman sehingga tidak terlalu meluas. Nah, di sini latar belakang skabies atau yang biasa kita sebut dengan pudis merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh tunggai yaitu Sarcoptes scabies yang berada di liang bawah kulit. Nah, selanjutnya untuk faktor-faktor mungkin yang bisa terjadi mengakibatkan skabies, yang pertama itu antara lain rendahnya sanitasi, kepadatan hunian. Nah, di sini kepadatan hunian di sini mungkin di dalam satu kamar itu terdapat 2 orang sehingga tidurnya bersamaan dengan orang-orang yang mengalami skabies dan bisa tertular. Malnutrisi, nah mungkin terkait makannya tidak sehat sehingga imunnya kurang kuat sehingga cepat terserang skabies. Hygiene personal yang kurang baik, apalagi itu ya, kita tahu bersama kalau personal hygiene itu penting untuk kebersihan diri. Jadi kalau memang personal hygiene tidak baik, berarti kemungkinan besar bisa terjadi skabies. Terus pengetahuan dan yang kurang mendukung pola hidup sehat. Oke, langsung kita ke rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut sehingga saya akan meneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian skabies pada masyarakat desa sekitar. Oke, tujuan penelitian saya di sini yang pertama mengidentifikasi pengetahuan, yang kedua mengidentifikasi personal hygiene, mengidentifikasi nutrisi, mengidentifikasi sanitasi lingkungan, dan mengidentifikasi kepadatan hunian. Setelah saya identifikasi, selanjutnya saya menghubungkan antara faktor-faktor yang tadi. Nah, selanjutnya untuk bab 2. Nah, bab 2 di sini menjelaskan tentang hipotesis penelitian. Nah, di sini ada variabel independen dan variabel dependen. Dependen saya itu terdapat 5 pengetahuan personal hygiene nutrisi, kepadatan hunian, dan sanitasi lingkungan. Sedangkan dependen saya yaitu kejadian skabies. Nah, di sini terdapat hipotesis penelitian. Nah, di sini terdapat 2 hipotesis alternatif atau HA yang biasa kita tahu dengan adanya hubungan antara variabel A dengan variabel B. Nah, karena di sini terlalu panjang beberapa variabel saya sehingga saya singkat, yaitu adanya hubungan antara faktor pengetahuan, personal hygiene, nutrisi, kepadatan hunian, dan sanitasi lingkungan dengan kejadian skabies. Dan yang kedua ada hipotesis nul, yaitu tidak adanya hubungan, jadi kebalikan dari hipotesis A. Tidak adanya hubungan antara faktor pengetahuan, personal hygiene, nutrisi, kepadatan hunian, dan sanitasi lingkungan. Oke, kita masuk ke bab 3. Nah, bab 3 di sini menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama itu desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain kuantitatif yang menggunakan metode deskriptif analitik. Untuk variabel penelitian di sini ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya itu hygiene personal, pengetahuan, nutrisi, sanitasi, dan kepadatan hunian. Sedangkan variabel dependen sendiri yaitu kejadian skabies. Oke, selain dari variabel tadi, selanjutnya ada definisi operasional. Nah, definisi operasional di sini kita mendefinisikan
variabel independen yang akan kita ukur. Nah, di sini ada variabel independen saya yang tadi, ada pengetahuan, personal hygiene nutrisi, kepadatan hunian, dan sanitasi lingkungan. Yang pertama, untuk pengetahuan, alat ukurnya menggunakan kuesioner, skala ukurnya ordinal, dan hasil ukurnya di sini apabila pengetahuan baik, jika nilainya 76-100%, pengetahuan cukup, jika nilainya 51-75%, dan jika pengetahuan kurang, nilainya itu kurang dari 50%. Nah, untuk personal hygiene sendiri, alat ukurnya juga menggunakan kuesioner, skala ukurnya nominal, dan hasil ukurnya itu baik jika skor yang diperoleh lebih dari 50 dan jika kurang 51 dan jika skor yang diperoleh kurang dari 50%. Selanjutnya ada nutrisi. Nutrisi di sini saya menggunakan kuesioner juga. Skala ukurnya ordinal dan hasil ukurnya baik jika nilainya 76-100%, kurang cukup jika nilainya 51-75%, dan kurang jika nilainya kurang dari 50%. Nah, untuk sanitasi sendiri saya menggunakan nomor observasi, yaitu saya menilai hasil ukurnya menilai sanitasi baik jika nilainya lebih dari 50% dan sanitasi kurang atau sanitasi buruk jika nilainya kurang dari 50%. Untuk kepadatan hunian sendiri saya juga menggunakan nomor observasi, yaitu untuk hasil ukurnya tidak padat, itu lebih dari 8 meter luas kamar untuk 2 orang dan padat kurang dari 8 meter untuk 2 orang. Oke, untuk variabel dependennya itu KJ dan SKBS, di mana alat ukurnya menggunakan nomor observasi dan skala ukurnya nominal, dan hasil ukurnya itu SKBS jika ditemukan 3 dari 4 gejala dari kuesioner, dan yang kedua itu jika tidak SKBS, jika tidak ditemukan 3 dari 4 tanda dan gejala SKBS. Menurut Personal et al. 2020. Oke, kita masuk kepada bab 4-nya. Nah, di bab 4 di sini membahas tentang hasil ujian setelah kita uji. Yang pertama di sini ada karakteristik responden. Nah, di mana saya melihat umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Untuk umurnya di sini yang paling terbanyak terkena SKBS yaitu umur 17 sampai 25 tahun, dan yang paling terendah mengalami SKBS itu di antara para lansia yang 46 sampai 55 tahun dan 56 sampai 65 tahun. Nah, untuk jenis kelamin di sini yang paling terbanyak itu terjadi kepada laki-laki dengan jumlah dari 60 orang 31 terkena SKBS dan perempuan 29. Yang ketiga itu pendidikan. Nah, pendidikan di sini saya mengambil 5 tingkatan pendidikan. 4 tingkatan pendidikan dan satunya itu tidak sekolah, karena kita tahu bersama di daerah sini masih ada beberapa orang juga yang tidak sekolah, sehingga itu juga masuk kategori saya untuk karakteristik responden. Yang pertama, untuk tidak sekolah itu ternyata terdapat 4. Yang paling terendah tidak sekolah itu 4 responden. Yang paling tertinggi itu SD, guys. Jadi di sini pendidikannya memang kurang begitu meninggi seperti kota-kota besar. Oke, dan yang keempat itu karakteristik responden menurut pekerjaan. Nah, di sini variabel yang saya angkat untuk pekerjaan itu terdapat 4 kategori pekerjaan, dan yang paling tertinggi pekerjaannya itu ibu rumah tangga atau petani. Di sini terdapat 37, dan yang paling terendah itu 1 PNS. Oke, di sini untuk variabel pengetahuan, untuk variabel univariat, analisis univariat. Nah, di sini saya menganalisis variabel-variabel univariatnya. Yang pertama di sini untuk pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini
hasil ukurnya tadi baik, cukup, dan kurang, sehingga pengetahuan yang saya dapat terkait masyarakat di sana dengan SKBS, nah itu terdapat yang tertinggi adalah 32 peserta atau responden dengan pengetahuan kurang. Artinya kita kaitkan dengan pendidikan juga tadi, banyak juga yang SD, guys. Oke, selanjutnya yang kedua itu personal hygiene. Nah, personal hygiene di sini yang saya dapat itu personal hygiene-nya ternyata baik menurut kuesioner, dan pengetahuan personal hygiene kurang itu 16 responden. Nutrisi di sini ternyata banyak nutrisinya yang cukup, dilihat dari beberapa pertanyaan yang dijawab pada pertanyaan nutrisi. Jadi pada kolom nutrisi di sini nutrisinya lumayan bagus, yaitu cukup dengan jumlah 33 responden. Terus untuk kepadatan hunian, di sini kepadatan hunian padat dan tidak padat. Nah, di sini terdapat ketutupan, guys, kameranya pada kolom ini sehingga saya tidak melihat, dan saya lupa juga. Nah, kepadatan hunian di sini dapat yang banyak itu yang tidak padat. Oke, next untuk sanitasi lingkungan. Nah, untuk sanitasi lingkungan di sini terdapat dua hasil atau dua kategori. Yang pertama itu baik dan buruk. Nah, di sini sanitasi lingkungan ternyata masih banyak yang sanitasi lingkungan di sini ternyata banyak yang baik sanitasi lingkungan, itu 41 dari 60 responden. Sedangkan kejadian SKBS terdapat 32 orang mengalami SKBS. Nanti di sini tidak SKBS 28 orang. Nah, ini untuk analisis bivariatnya. Nah, analisis bivariatnya itu saya menghubungkan antara variabel independen dan dependen. Nah, yang pertama di sini variabel analisis bivariat yang pertama itu menghubungkan antara pengetahuan dengan kejadian SKBS. Nah, kita dapat nilai dari pengetahuan dengan kejadian SKBS itu 0,424. Ternyata pengetahuannya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai signifikasi 0,05, sehingga disimpulkan tidak ada hubungan antara kejadian SKBS pengetahuan dengan kejadian SKBS. Nilai signifikansinya p-value yang diperoleh itu 0,424, yaitu kurang dari 0,25, maka variabel pengetahuan tidak masuk dalam tahap analisis multivariat. Nah, selanjutnya untuk variabel personal hygiene. Nah, personal hygiene di sini kita dapat nilai signifikansinya itu 0,000, sehingga dapat lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan personal hygiene dengan kejadian SKBS. Dan dilihat dari nilai signifikansi p-value-nya diperoleh 0,00 lebih kurang dari 0,25, maka variabel personal hygiene masuk dalam tahapan analisis multivariat. Lanjut, yang ketiga itu hubungan nutrisi dengan kejadian SKBS. Nah, hubungan nutrisi dengan kejadian SKBS kita dapat nilai signifikansinya itu 0,939, lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan tidak ada hubungan nutrisi dengan kejadian SKBS. Dengan demikian, nutrisi tidak masuk di dalam analisis univariat. Yang keempat itu hubungan kepadatan hunian dengan kejadian SKBS.
Nah, dilihat ternyata terdapat hubungan dengan nilai signifikansinya 0,75 sehingga dapat disimpulkan hunian kepadatan hunian masuk dalam analisis univariat. Dan yang terakhir itu analisis sanitasi lingkungan dengan kejadian SKBS. Nah, nilai yang kita peroleh di sini 0,61 sehingga lebih kurang daripada 0,05, maka disimpulkan terdapat hubungan sanitasi lingkungan dengan kejadian SKBS sehingga sanitasi lingkungan masuk dalam tahapan uji multivariat. Nah, kita masuk ke analisis multivariat. Nah, di sini setelah saya masuk ke analyze dan regression, saya masukkan 3 variabel ini. Yang pertama personal hygiene, kepadatan hunian, dan sanitasi. Ternyata terdapat nilai signifikansinya itu 0,001 untuk personal hygiene dan 0,149 untuk kepadatan hunian, dan sanitasi 0,003 sehingga terdapat 2 kategori yang masuk dalam uji selanjutnya, sehingga kepadatan hunian tidak diuji. Nah, yaitu melakukan eliminasi variabel di mana dari yang paling besar nilai yang signifikan, paling tidak signifikan secara satu persatu, dan nilai p-value-nya itu 0,149 kurang dari 0,05, maka kepadatan hunian dikeluarkan, kepadatan hunian kemudian dijalankan hasilnya. Jadi kepadatan hunian ternyata tidak masuk di dalam kategori pengaruh kejadian SKBS. Nah, untuk selanjutnya saya analisis kembali antara 2 variabel personal hygiene dan sanitasi sehingga didapatkan nilai 0,000 untuk personal hygiene dan sanitasinya 0,31 sehingga dapat disimpulkan semua variabel sudah signifikansi sehingga dapat disimpulkan variabel personal hygiene dan sanitasi lingkungan dapat mempengaruhi kejadian SKBS. Nah, untuk kesimpulannya, diketahui nilai signifikansinya p-value personal hygiene 0,01 kurang dari 0,05, maka disimpulkan ada hubungan personal hygiene dengan kejadian SKBS. Dan diketahui nilai signifikansi p-value sanitasi lingkungan 0,003 kurang dari 0,05, maka disampaikan ada hubungan sanitasi lingkungan dengan kejadian SKBS. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu video presentasi saya. Mohon kiranya ada beberapa kata yang terlewatkan atau kurang pas dengan hati penonton. Saya mohon maaf. Semoga tugas ini mendapatkan nilai yang baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.